guys, selamat sore. Saya ada satu cerita lagi buat teman-teman semuanya. Ceritanya tuh seperti judul ya, dimana mama tuh pernah dapat penculikan untuk jadi tumbal. Ceritanya tuh pas ini malam pas malam saya punya mama ingin buang air. Jadi lokasi kejadiannya tuh di kampung. Nah, di kampung itu pada saat itu memang tidak ada lampu listrik. Jadi gelap. Jadi mereka cuma pakai balita, cuma pakai lilin gitu di kampung situ. Jadi mama ini sudah bilang nenek untuk bangun. Terus mama dia bilang mama punya kakak-kakak untuk bangun untuk antar, tapi tidak ada yang mau antar dan tidak ada yang mau bangun malam-malam itu. Jadi langsung mama dia putuskan untuk pergi buang air karena ini sudah ingin buang air. Lokasi untuk mama dia buang air, WC-nya itu dari rumah itu mungkin 1 kilometer atau 2 kilometer atau 3 lah, agak jauh. Jadi mama dia dengan keberanian karena mau buang air, akhirnya dia pergi sendirilah. Nah, dia pergi ke sana pokoknya itu aman-aman saja. Jadi tidak ada kayak kecurigaan, ada horor-horor, ada ketakutan, tidak ada. Seperti biasa saja, langsung jalan sampai di sana. Mama dia masuk mau buang air. Sampai di dalam buang air, lalu sudah nih ada buang air, ada santai. Selesai buang air itu kayak mama dia merasakan kayak di samping ini kamar mandi WC ini itu tuh kayak ada orang berdiri di sampingnya begitu. Tapi maksudnya kan mama dia bisa lihat dari pantulan cahaya dari pantulan cahaya atau kayak orang punya langkah kaki kan, kayak dia bisa merasa begitu, kayak punya firasat. Jadi mama dia punya bulu badan berdiri. Akhirnya dia keluar tuh dari dari WC. Keluar begini sudah 2 orang berdiri di depan dengan karung 1. Mama bicara banyak apa, ini orang-orang besar. Jadi mama ini kan masih kecil, masih umur kayak 8 tahunan, 9 tahun, 10 tahun begitu. Jadi dong angkat mama tuh pas masuk di karung baru bawa. Dong bawa buat mama ini dia kenapa sih ini semua hampir habis, karena kan mereka bawa isi di karung baru mereka tuh dia bagian atas toh. Jadi mama dia kore-kore ini dia punya saku celana begini, ternyata ada silet. Akhirnya sudahlah mama dia potong itu karung, dia bisa keluar dan dia lari baru berteriak ke jalan, saya diculik, tolong begitu di jalan-jalan. Akhirnya mama dia lari sampai di rumah, baru lapor mama dia punya kakak-kakak dorang. Dia punya kakak-kakak semua datang, semua keluar, kenapa begitu. Jadi mama dia bilang tadi tuh orang bawa saya dengan karung, tapi karena ada silat jadi saya bisa keluar, saya lari datang, orangnya ada di situ katanya. Langsung begini mama dia kakak tetangga tuh yang pokoknya badan besar tuh semua keluar, baru mereka kejar begini. Cuma dapat laki-laki 1 saja. Laki-laki ini kita satu suku juga. Jadi akhirnya lah mereka tanya di situ, kenapa sampai kamu mau culik anak kecil begini, terus bawa pakai karung lagi. Nah, dari situ baru orang ini dia mulai bicara. Itu mereka sudah biasa lakukan itu setiap mereka melakukan sesuatu. Misalnya kayak jembatan, rumah yang besar, gedung. Nah, itu mereka nanti culiklah anak-anak atau orang untuk jadikan tumbal. Baru sebelum mereka bikin pondasi itu mereka sudah taruh tumbal manusia, misalnya kepalanya begitu di bawahnya. Nah, dia jelaskan lah itu. Jadi ceritanya saya punya mama ini mau jadi tumbal gitu, tumbal jembatan. Nah, akhirnya mereka mulai tanya lagi, nah kamu kerja nih siapa saja? Dan dia mulailah jelaskan, saya kerja sama dengan polisi, saya kerja sama dengan pemerintahan, tentara, pokoknya yang orang-orang besar lah begitu. Jadi mereka tuh kerja sama dengan mendapatkan gitu. Jadi akhirnya ya mereka mulai dari situ tuh mereka tahu bahwa ternyata anak-anak yang biasa meninggal itu bukan yang biasa hilang itu biasanya tuh anak-anak meninggal saja. Jadi mereka tuh diambil arwahnya begitu tuh, dia meninggal terus nanti pada saat dikubur baru dia punya ininya tuh nanti mereka gali baru mereka beli. Tapi waktu itu saya punya mama itu mau hidup-hidup.
akhirnya lah mereka ketahuan. Jadi dari situ tuh mulailah Bapak mulai menghimbau supaya anak-anaknya dijaga. Juga kita dengan kehidupannya sekarang di luar sana tuh sangat jahat orang tua, jadi jagalah anak-anak kalian untuk selalu aman di rumah. Oke, terima kasih untuk nonton sampai video.